Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan di pagi hari ini saya sharing tentang makna dari keindahan alam ya. Bagaimana gemericik air, bagaimana daun-daun jatuh, bagaimana kupu-kupu terbang, bagaimana burung-burung hingga pidahan pohon, terdengar juga ge angin sepoi-sepoi yang membuat kita merasa kedamaian, merasakan bagaimana alam ini bercerita dan berkisah tentang perjalanan hidup mereka. Maka saat ini saya izin berbagi tentang apa sih makna dari keindahan alam yang selama ini ada di tengah-tengah kita. Ya, coba bayangkan selama ini kan kita mengira gitu, yang membuat kita nyaman adalah duduk di bawah pohon, yang membuat kita sejuk adalah gemericik air di sekitar kita, yang membuat kita segar adalah udara yang datang tiba-tiba dengan sepoi-sepoi. Kita mengira selama ini itu gitu, tapi ternyata yang membuat kita bahagia dengan adanya segarnya lingkungan di sekitar kita bukan sekedar angin, bukan sekedar gemericik air, bukan sekedar rindangnya pohon, bukan sekedar alam yang ada di tengah-tengah kita, tapi siapa di balik itu semuanya. Kita mengira matahari yang memberikan kita cahaya, kita mengira bumi yang menopang kaki kita, kita mengira udara yang menyejukkan kita. Kita mengira hujan yang membasuh tubuh kita. Kita mengira selama ini bulan yang memberikan kelembutan. Kita selama ini udara yang memberikan kita nafas. Tapi pernahkah kita menyadari di balik itu semua ada sebuah grand design yang telah kreasi oleh sang pencipta. Betul ya? Contoh yang paling mudah, saat ini saya berpijak di sebuah tempat yang namanya bumi. Tapi benarkah bumi yang menopang kaki kita? Ternyata di balik bumi yang menopang kaki kita ada Dia Allah Al-Qabid yang Maha menopang. Masya Allah. Maka saat ini saya izin sharing tentang ada tiga hal apa sih makna dari pembelajaran alam. Satu, yang pertama ya, yang pertama coba bayangkan tidak ada daun yang jatuh kecuali tanpa izin Tuhan, tidak ada debu yang terbang kecuali izin Tuhan, tidak ada debu yang kemudian terbang dari diri kita, dari tempat di sekitar kita kecuali atas izin Tuhan. Artinya apa? Artinya segala sesuatu telah ditakdirkan oleh Allah. Kita bicara takdir nih, karena selama ini seringkali kita beriman kepada nabi, malaikat, hari akhir, tapi begitu beratnya kita beriman kepada takdir, ketetapan Allah. Bahwa sesungguhnya saya teringat sebuah kalimat yang disampaikan dalam kitab suci. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asya an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Yang baik menurut kita nih belum tentu baik loh menurut Allah. Yang buruk menurut kita belum tentu buruk menurut Allah. Artinya apa? Kita mungkin punya rencana yang baik, tapi ternyata rencana Allah jauh lebih baik daripada rencana kita. Ini kita bicara takdir, bicara tentang makna pondasi yang paling kuat. Apa itu? La ilaha illallah. Tidak ada yang bisa memutuskan, menetapkan yang lebih baik, lebih sempurna daripada Allah. Keren ya? Itu dia. Yang kedua kalinya kita masih bicara takdir, kita belajar bagaimana sesungguhnya ketika orang beriman dia meyakini bahwa semua takdirnya Allah baik, maka digambarkan kan sama Quran. Quran menjelaskan bahwasanya alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasajaratin thayyibatin asluha
sabitu wa far'uha fis sama. Tu'ti ukullaha kullahinim bi'idni rabbiha. Coba bayangkan. Jadi iman di hati orang yang yakin itu seperti pohon yang akarnya menghujam ke bumi, dan dahannya, rantingnya, cabangnya menjulang ke langit. Keren ya? Jadi pohon yang akarnya kokoh menghujam ke bumi, daunnya, dahannya, rantingnya menjulang ke langit. Itu iman. Itu keyakinan orang beriman. Sehingga tidak ada yang lebih dia percaya selain Allah. Maka dia nggak percaya sama kekuatan dirinya. Dia nggak pede kalau dia tidak melibatkan Allah. Saya ulangi, dia tidak pede kalau dia tidak melibatkan Allah. Saya teringat pesan yang disampaikan oleh seorang ulama besar, salah seorang ulama yang terkenal sangat cerdas, namanya Syekh Sya'bi. Beliau mengatakan bin nafil i'timad. Dia tidak sedikit pun bergantung kepada pikirannya, kemampuannya, kebolehannya, kesangarannya, tapi dia bergantung sepenuhnya kepada Allah. Keren. Nah, ini kuncinya. Kuncinya adalah dia tidak berharap, dia tidak bergantung kecuali kepada Allah. Itu dia. Ya. Ini tadi kita bicara tentang terkait masalah takdir. Yang kedua, kita bicara masalah selain takdir ya, kita bicara tentang permasalahan yang selama ini sering kita alami kan, yaitu keindahan. Ya, tadi kita sering takjub kepada daun yang warna-warni, kita sering takjub kepada bunga yang merekah, kita sering takjub kepada gunung-gunung yang besar, kita sering takjub kepada putihnya awan bak kapas yang ada di atas kepala kita. Kita sering takjub kepada alam semesta, tapi kita tidak takjub tentang siapa yang menciptakan itu semua. Betul nggak? Maka keindahan alam memberikan pelajaran besar bagi kita tentang bagaimana kalau alam ciptaannya saja indah, terus bagaimana yang menciptakan? Kan jauh lebih indah gitu. Oke? Nah, selain yang pertama kita tadi belajar tentang masalah takdir, tidak ada daun yang jatuh kecuali atas izin Allah. Yang kedua kita bicara tentang the beauty of nature. Keindahan alam ini ternyata adalah cermin bahwa di balik itu semua ada keindahan zat yang maha indah, Allah. Maka sebelum kita takjub kepada ciptaannya, sudah semestinya kita takjub kepada Dia yang menciptakan. Ya, yang kedua itu. Yang ketiga yang paling penting nih. Yang paling penting kita bicara tentang values. Maksudnya apa ini values? Ya ternyata alam semesta memberikan pelajaran besar untuk kita tentang values. Contoh yang pertama, kita belajar pada pohon bambu. Pohon bambu itu mengajari kita tentang ketangguhan caranya tumbuh bertahun-tahun. Ya, belajar bagaimana kerendah hatian. Kita belajar dari pohon bambu. Banyak kan teman-teman bisa temukan. Ternyata pohon bambu itu hanya akan tumbuh setelah bertahun-tahun ditanam. Artinya apa? Butuh kesabaran agar kita bisa tetap survive. Butuh ketangguhan, ketetapan hati, kesabaran, keuletan. Kalau bahasa kita itu adalah struggle atau apa ya? Agile. Nah, agile tuh. Agile itu apa ya? Jadi begini, agile itu kemampuan seseorang untuk mantul. Tahu mantul ya? Ketika bola dijatuhkan dari atas, ting, gitu kan? Dia kan mantul tuh. Nah, itu agile. Kemampuan seseorang untuk mantul kembali,
Maka pelajaran besarnya adalah seberapa banyak Anda jatuh nggak masalah. Yang masalah adalah apakah setelah jatuh Anda bisa mantul lagi. Nah ini penting nih. Apalagi di era seperti ini, apalagi di kondisi seperti ini, butuh kemampuan untuk mantul kembali agar teman-teman bisa survive, agar teman-teman bisa terus bertumbuh, melompat lebih tinggi, berlari lebih cepat untuk mencapai visi organisasi, visi Anda sendiri. Itu dia. Pertama, kita belajar dari pohon bambu ya. Yang kedua, kita juga belajar nih dari padi. Tahu padi? Padi itu semakin berisi dia semakin merunduk. Artinya, ketika seseorang yang sudah berilmu, dia semakin merunduk, berarti ilmunya bermanfaat untuk dirinya. Berbeda, banyak di antara kita, krisis kita hari ini adalah banyak orang berilmu yang kehilangan adab, kehilangan values, kehilangan tata nilai, kehilangan norma, kehilangan attitude, kehilangan sikap, kehilangan karakter, kehilangan kepribadian. Hilang. Pintar ngomong, cerdas berargumen, tapi dia tidak punya values. Ini penting nih. Values itu ya adab, ya nilai, ya karakter. Ya belajar dari padi aja. Maka barang siapa kehilangan adab, maka dia sebenarnya kehilangan ilmu. Barang siapa kehilangan adab, sesungguhnya dia tidak mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Maka penting buah dari ilmu yang kita pelajari selama ini, buahnya sebenarnya cuma satu, bagaimana adab kita, karakter, sikap kita. Banyak kan kita temukan hari ini anak-anak yang tidak beradab karena dicontohkan oleh media yang luar biasa, media sosial, media televisi, mencontohkan tentang bagaimana berani kepada orang tua, bagaimana melawan gurunya, dan yang paling parah itu adab kepada Tuhannya dia tidak punya. Coba bayangin, adab kepada Tuhannya yang menciptakan dirinya nggak punya. Maka padi mengajarkan tentang bagaimana sikap kerendah hatian, tawadu seseorang ketika dia berkomunikasi dengan siapapun. Adab. Itulah kenapa saya teringat sebuah kalimat yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, bahwasanya beliau mengatakan begini, hurrima 'alan nar. Woi, pakai bahasa Arab. Diharamkan atas neraka. Ush. Diharamkan nih, Bro. Diharamkan atas neraka. Siapa mereka? Orang-orang yang rendah hati, yang ringan, yang mudah bergaul, yang senyumnya merekah kepada siapapun, yang orangnya santun, yang orangnya terbuka, yang orangnya gampang diajak untuk ngobrol, mudah untuk menolong, ringan tangan untuk membantu. Coba, enak nggak ketemu teman seperti itu? Enak banget. Maka padi mengajarkan satu hal kepada kita, tawadu. Jangan merasa lebih baik daripada siapapun. Jangan sombong, artinya begitu. Sombong itu seperti apa ya? Ya sombong itu kalau bahasanya Rasulullah, batorul haq wa ghamtun nas. Apa itu? Batorul haq. Dia menolak kebenaran. Cie. Jadi dia nggak terima itu ada orang menyampaikan tentang kebenaran. Kebenaran itu hanya ada dua. Apa itu, Mas? Satu, qalallah, apa yang disampaikan oleh Allah. Yang kedua, wa qala Rasul, apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Artinya, barang siapa menolak kebenaran, sesungguhnya dia sombong. Contoh yang paling mudah ya saat ini, banyak orang ketika dinasehati tentang riba, banyak orang yang dinasehati ketika riba itu menyatakan perang dengan Allah, dia merasa seakan-akan, terus kalau saya nggak riba, gimana saya bisa punya rumah? Gimana saya bisa dagang? Gimana saya bisa buka usaha? Gimana saya bisa punya mobil baru? Betul nggak? Kan cara seperti itu bahaya. Mindsetnya adalah yang memberi rizki itu adalah bank.
pekerjaan, bukan Allah. Tolong lihat saya, yang lagi dengerin, perhatikan, yang memberimu rizki itu bukan pekerjaan, tapi Allah. Mahasiswa, kalau ada mahasiswa di sini, yang membuat kau pintar itu bukan dosenmu, bukan kampusmu, bukan universitasmu, tapi Allah. Jadi ini yang terjadi krisis di bangsa kita itu. Tentang apa? Ya tentang tadi kita sombong. Batorul haq wa ghamtunas. Apa itu wa ghamtunas? Meremehkan manusia. Remehin tuh. Jadi kalau ada teman kita yang suka ngeremehin, berarti dia sombong. Meremehkan manusia. Hati-hati. Kan sering tuh kita memandang, menilai orang lain hanya dari sesuatu yang nempel di bajunya, di kepalanya. Kita menghormati orang karena handphone yang dia bawa, karena jam yang dia pakai, karena sepatu yang dia kenakan, karena tas mahal yang dia bawa. Ini hati-hati. Kalau menurut guru saya itu seperti cara pandang iblis. Masya Allah. Iblis kenapa dia keluarkan dari surga? Kenapa? Karena dia memandang Adam sebagai, melihat Adam, menilai Adam sebagai melalui sesuatu yang menempel di dalam dirinya. Menilai dari fisiknya, maksudnya begitu loh. Ya kan? Sorry bro, kenapa saya harus menyembah Adam? Saya terbuat dari api, Adam terbuat dari tanah. Ngapain gua harus sujud bro? Coba, gitu kan? Ana khairum minhu, saya lebih baik daripada dia. Ngapain saya harus nyembah Adam? Kenapa? Karena iblis merasa dia lebih baik daripada Adam. Begitu juga kita. Kalau kita menilai teman kita dari bajunya, dari hijabnya, dari pecisnya, dari celananya, dari mobil yang dia pakai, dari jam tangan yang dia kenakan, berarti cara pandang kita termasuk cara pandang iblis. Iblis, hati-hati. Itu dia. Oke? Banyak ternyata nih. Kita yang pertama tadi belajar dari apa? Dari yang kedua dari padi ya. Yang pertama dari apa tadi? Yang pertama dari pohon bambu. Yang ketiga dari mawar. Mawar mengajarkan tentang keindahan di balik kekurangan. Di balik kekurangannya, batangnya tajam, sering melukai orang, tapi di balik itu begitu banyak keindahan yang bisa kita dapatkan. Warnanya yang menawan membuat banyak orang terpesona. Artinya di balik kekurangan seseorang ada sesuatu kelebihan yang patut kita hargai, yang patut kita apresiasi. Setiap orang punya diferensiasi, setiap orang punya merek dan karakter masing-masing. Maka mari mendahulukan untuk memahami. Bisa jadi di balik kesalahannya ada niat baik. Bisa jadi di balik kekurangannya, kekeliruannya ada niat yang tulus. Jadi jangan pernah ngejat sesuatu dari covernya. Oke? Kita belajar dari mawar. Karena ternyata di balik kekurangannya tersimpan begitu banyak keindahan. Kita lihat ya. Kemudian yang keempat. Oke, yang keempat kita belajar dari batu karang. Kalau teman-teman ke laut, kemudian ke pinggir pantai mungkin, atau ke sungai, kan banyak kan batu karang kan. Batu karang. Nah, batu karang itu mengajarkan satu hal kepada kita, bahwasanya makna tentang kerja keras, optimisme, dihantam badai, kena air berkali-kali, diterjang air bertubi-tubi, tapi batu karang tetap kokoh berdiri sesuai dengan visi dan misinya. Artinya kerja keras.
kerja keras, tapi saya punya pemikiran lain nih. Kalau teman-teman pengen kerja keras, kerja cerdas, salah satu ikhtiarnya adalah, mau nggak ikhtiar kita dibuat simpel sama Allah, jadi nggak terlalu ngoyo kerja kerasnya. Mau ya, ikhtiarnya dibuat simpel, nggak terlalu ngoyo, menikmati hidup, merasa bahwa di dunia ini sementara, jadi nggak usah terlalu ngoyo. Maka satu kuncinya, apa itu? Kuncinya adalah teman-teman harus mendapatkan satu karakter yakin bahwa setiap ikhtiar orang-orang beriman itu dibuat simpel, digampangkan gitu sama Allah. Ada orang yang pergi pagi pulang petang, bahkan melupakan ibadahnya, dapatnya segitu-segitu aja. Ada orang juga yang ikhtiarnya simpel, tapi dia menjaga sholat 5 waktu, setiap kali zikir, banyak istighfar di jalan, ketemu sama orang senyum, lebih mudah menyapa kepada orang yang dia kenal ataupun tidak. Itu dibuat mudah, dibuat simpel ikhtiarnya. Maka kalau pengen dibuat simpel ikhtiarnya, jadi batu karang, kita belajar dari sana. Terakhir, belajar pantang menyerah dari alam, khususnya air sungai. Beberapa waktu yang lalu saya ngajak keluarga untuk bisa jalan-jalan di arus sungai itu. Satu hal yang saya pelajari dari sana tentang apa? Air sungai itu mereka punya satu karakter yang bisa kita tiru. Apa itu? Pantang menyerah. Ya kan? Air sungai memaksa kita untuk terus berjalan walaupun di depan ada batu karang, ada sampah, ada tiang jembatan, tapi air sungai memberikan pelajaran besar. Pantang menyerah terhadap hambatan-hambatan di depan. Ini ujian, bro. Artinya setiap kita pasti diuji. Jadi kalau your life without problem, berarti your life is problem. Jadi hidup itu akan jadi masalah kalau tanpa masalah. Artinya masalah itu sebuah keniscayaan. Dan masing-masing sih kita sih. Bisa jadi saya ketika diuji dengan masalah Anda, saya nggak kuat. Anda ketika diuji masalah seperti saya nggak kuat. Artinya masalah kita masing-masing. Gitu. Maka ikhtiar yang paling bisa kita lakukan, kita belajar dari sungai adalah jangan pernah menyerah. Pelajaran yang kedua dari sungai adalah kita tidak bisa menyentuh air yang sama untuk kedua kalinya. Saya ulangi ya. Ketika Anda pegang air sungai, kita tidak bisa menyentuh air yang sama untuk kedua kalinya. Betul? Artinya apa? Waktu tidak akan kembali. Azan, bro. Waktu gak akan kembali. Maka sebelum terlambat, sebelum kita menyesal, mari sama-sama gunakan waktu sebaik-baiknya. Waktu akan menebas kalau kau tidak menebas waktu. Jangan sampai kita merintih, menyesal ketika dulu kita tidak melakukan yang terbaik. Mulutmu tidak bisa dibungkam selamanya. Pikiranmu tidak bisa dibatasi selamanya. Tubuhmu tidak bisa dikekang selamanya. Maka kalau kau tidak menyibukkan dengan sesuatu yang besar, engkau akan disibukkan dengan sesuatu yang remeh. Kita saat ini sedang menikmati stay at home. Kita terlalu banyak menikmati di rumah, hati-hati juga. Ketika kita tidak bergerak, melakukan sesuatu yang bermanfaat, hati-hati. Otak, pikiran tidak akan pernah bertumbuh maju sebelum kita paksa. Pikiran itu seperti parasut. Jadi dia tidak akan mengembang kalau kita nggak buka. Maka penting membuka pikiran kita, belajar lebih banyak, buka YouTube tentang edukasi, ya. Salah satunya klik aja channel Makna ini. Di sini pasti banyak ilmu-ilmu yang bermanfaat, yang terserat, yang bisa jadi teman-teman dapatkan. Setiap mau tidur, pulang kerja, lagi santai, buka sesekali. Ada motivasi di sana, ada kisah-kisah di sana, ada dialog saya dengan banyak pakar-pakar keilmuan yang lain. Belajar, ambil, tulis, sehingga bermanfaat waktu kita di rumah.
bukan sekedar hanya nonton sesuatu yang bersifat entertain. Oke, setelah itu kita senang, tapi berapa lama gitu. Berbeda ketika Anda menikmati konten-konten motivasi, konten-konten edukasi, itu lebih bermanfaat dan long term untuk kita. Karena sudah waktu mau sholat asar, mungkin kita sambung lagi di video berikutnya. Ini masih banyak yang bisa saya sharing, tapi semoga waktu yang singkat ini bisa memberikan banyak kita kebaikan. Ini menyambungkan kita dengan teman-teman semuanya. Mohon maaf lahir batin, semoga bermanfaat. Sampaikan salam kami untuk keluarga, sahabat, saudara di rumah. Kita ketemu lagi di video-video yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.